Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai presentasi, saya ingin mengajak teman-teman membayangkan satu situasi. Pernahkah kalian melihat seseorang menjadi bahan ejekan di media sosial yang mungkin awalnya hanya satu komentar yang dianggap sebagai candaan? Namun ketika komentar serupa terus bermunculan, candaan itu dapat berubah menjadi cyberbullying. Yang menjadi perhatian di sini adalah tindakan ini seringkali dianggap sepele karena tidak meninggalkan luka yang terlihat. Padahal dampaknya sangat memengaruhi rasa percaya diri, kesehatan mental, hingga kehidupan sosial korbannya. Berangkat dari fenomena tersebut, kami kelompok 3 yang beranggotakan telah membuat sebuah video kampanye edukasi tentang cyberbullying yang berjudul "Kala Kata Menjadi Luka". Baik, di sini saya akan membacakan latar belakang. Tentunya perkembangan pada saat ini, media sosial yang semakin pesat juga canggih, serta maraknya cyberbullying, ejekan, dan komentar negatif di media sosial. Banyaknya dialami oleh remaja dan mahasiswa, maka sangat berdampak pada kesehatan mental dan kepercayaan diri sendiri. Ejekan sering dianggap sebagai candaan, maka pentingnya komunikasi yang bijak dan saling menghargai antar sesama orang lain. Untuk target audiensnya yaitu demografinya laki-laki dan perempuan usianya 15 sampai 25 tahun, jenjang pendidikannya yaitu SMP, SMA atau SMK hingga mahasiswa. Mayoritasnya itu pelajar atau mahasiswa dan sebagian yang sudah bekerja. Untuk geografisnya itu masyarakat Indonesia di wilayah perkotaan dan pinggiran kota, area dengan akses internet dan media sosialnya yang tinggi. Untuk psikografisnya itu gaya hidup dengan teknologi dan media sosial, aktif mengikuti tren, membuat dan membagikan konten, namun sebagian belum sepenuhnya sadar bahwa dampak candaan atau komentar negatif. Untuk perilakunya itu penggunaan aktif Instagram, TikTok, WhatsApp maupun X untuk sering berkomentar dan membagikan unggahan, sehingga rentan terlibat candaan atau sindiran tanpa disadari untuk menyakiti orang. Untuk di sini insight-nya itu yaitu target audiens ini dipilih agar pesan kampanye tepat sasaran dan mendorong komunikasi digital yang lebih positif dan saling menghargai. Oke, selanjutnya memasuki tujuan kampanye. Di sini kami menggunakan pendekatan 3A, yaitu awareness, attitude, dan juga actions. Yang pertama adalah awareness atau pengetahuan. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran bahaya cyberbullying. Fokus kita adalah membangun kesadaran tentang bahaya nyata cyberbullying, bahwa cyberbullying bukan merupakan hanya candaan tetapi memiliki dampak yang serius bagi korban, mulai dari stres, gangguan fisik, penurunan nilai akademik, hingga yang paling parah adalah memicu adanya depresi berat. Lalu yang kedua, attitude atau sikap. Tujuannya menumbuhkan empati dan komunikasi yang bijak. Kami ingin menyentuh sisi empati dan juga simpati audiens. Harapannya, setelah melihat kampanye ini, kami bisa lebih bijak dan berpikir jernih sebelum mengetik ataupun berkomentar di ruang media digital. Lalu yang terakhir ada actions atau perilaku. Tujuannya adalah menghentikan cyberbullying dan menyebarkan pesan positif. Tujuan dari kampanye ini adalah terjadinya aksi nyata, mulai dari mengubah kebiasaan buruk pelaku agar berhenti melakukan perundungan, hingga ke masyarakat luas atau audiens yang melakukan fenomena riding the wave atau ikut-ikutan melakukan perundungan hanya karena lagi viral atau ramai di media sosial. Selanjutnya, masuk pada penerapan teori. Yang pertama ada bandwagon effect. Dalam video, awalnya hanya ada beberapa komentar yang mengejek satu orang. Melihat banyak komentar serupa, pengguna lain ikut menuliskan komentar negatif tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi korban. Hal ini
menunjukkan bagaimana cyberbullying dapat menyebar karena efek ikut-ikutan dan memperparah perundungan di media sosial. Selanjutnya ada penerapan teori de-individuation. Akun anonim lebih berani melakukan ujaran kebencian. Oleh karena itu, setiap pengguna media sosial harus menggunakannya dengan bijak dan bertanggung jawab. Individu juga dapat mengalami kehilangan rasa tanggung jawab karena anonimitas dan pengaruh kelompok. Banyaknya pelaku membuat tanggung jawab moral terasa berkurang. Teori yang kami gunakan adalah komunikasi empatik. Dalam media sosial, teori ini mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dalam berkomentar dalam media sosial dengan memahami perasaan orang lain terlebih dahulu. Pada video kami, pelaku menyadari bahwa komentar yang dianggap bercandaan dapat melukai korban. Oleh karena itu, kampanye Kala Kata Menjadi Luka mengajak masyarakat untuk think before typing agar tercipta ruang digital yang lebih positif dan saling menghargai. Melalui video ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih sadar bahwa setiap kata yang dituliskan di ruang digital memiliki dampak yang nyata, serta mendorong penggunaan media sosial secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Melalui tagline yang kami buat, berhenti mengejek, mulailah menghargai, bijak bermedia, bijak berkomunikasi. Karena pada akhirnya, satu komentar mungkin hanya sebuah kalimat bagi pelakunya, tetapi bisa menjadi luka yang membekas bagi korbannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.